Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pencurian uang kotak amal kembali terjadi, kali ini di sebuah musola di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Bahkan ulah pelaku terekam kamera CCTV. Di musola tersebut sudah 4 kali terjadi kasus serupa. Pelaku yang beraksi seorang diri masuk ke dalam musola yang berada di Kelurahan Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Ia langsung mencongkel kotak amal berbahan kayu tersebut dengan menggunakan tang. Setelah merusak kunci kotak, pelaku mengambil uang dalam kotak amal dan kemudian kabur. Pengurus musola Zamroni mengatakan pencurian ini bukan kali pertama. Bahkan dalam 2 tahun pencurian serupa terjadi 4 kali. Namun kali ini akan dilaporkan ke polisi setelah ada bukti rekaman CCTV musola. Ada salah satu jamaah mau memindahkan kotak amal karena di sini ada karpet, dipindah, ternyata kotak amal diangkat, uang terbuka, sudah rusak. Sebelumnya tadi katanya pernah beberapa kali kejadian. Ya, memang sebelumnya sekitar ada 3 kali, sebelumnya 4 kali ini, dan 1 mic baru 1 hari hilang. Saya konfirmasi sama jamaah, khususnya takmir, yang lainnya sudah dibiarin. Ya, setelah ini yang keempat kalinya, tadi malam saya musyawarah sama ketua takmir, ya lapor aja. Tadi malam saya lapor, saya ditanggapi, soalnya nanti dari Kapolsnya lemah. Diperkirakan uang yang dicuri dari kotak amal berjumlah hingga jutaan rupiah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, puluhan keluarga di Ngawi terpaksa memanfaatkan air sungai Bengawan Solo yang kotor untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Hal ini dilakukan setelah sumur mereka mengering. Puluhan warga desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi terpaksa memanfaatkan air sungai Bengawan Solo yang kotor untuk mandi dan mencuci. Hal itu karena sumur mereka kering. Sementara untuk memenuhi kebutuhan memasak, mereka menggantungkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat yang dikirim 2 kali sepekan. Iya, ngambilnya di Bengawan. Mandi juga di sini. Nggak kotor gini? Iya, kotor. Iya, ya gini nah, ini nggak kotor. Ini bersih. Atas nih. gimana lagi? Nanti ada pilihan ya. Ada pilihan. Nggak bisa. Kondisi itu diperparah dengan asinnya air yang keluar dari sumur bantuan program sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat atau SPAM BM tahun 2023 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi. Kalau nggak ada ya itu nyuci apa yang di Bengawan Solo itu Bengawan. Nggak kotor gitu, Bu? Ya kadang-kadang kotor, kalau kadang kotor ya nggak nyuci. 2 hari 3 hari nggak nyuci. Limbah gitu juga? Limbah, kadang-kadang limbah. Kalau bersih ya cucinya mandi di situ semua. Bantuan air sangat dinantikan warga saat musim kemarau. Mereka hanya bisa berharap segera ada perbaikan sumur bantuan yang airnya asin. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, para petani tembakau di Lamongan menuai berkah karena hasil panen berkualitas dan harga di pasaran tinggi. Sehingga dalam 1 hektar sawah mampu meraup keuntungan hingga 40 juta rupiah. Para petani tembakau di Dusun Tronggongong, Desa Sumber Agung, Kecamatan Modo, Lamongan menyambut musim panen tahun ini dengan sukacita. Panen tembakau sangat bagus, baik kualitas maupun harga di pasaran, sehingga dalam 1 hektar mampu mendapatkan keuntungan 40 juta rupiah. Harga jual tembakau rajangan saat ini mencapai 45 hingga 46 ribu rupiah per kilogramnya, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya 33 hingga 38 ribu rupiah. Penjualan tembakau juga lancar karena bisa memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pabrikan pemesan. Tanam tembakau apa ini, Pak? Kamboja. Untuk harga saat ini gimana, Pak, saat musim kemarau ini? Alhamdulillah sangatlah bagus. Harganya berapa, Pak? Harganya kisaran 46. Itu rajangan atau? Rajangan, Pak. Oh, itu. Dalam 1 hektar mendapatkan berapa, Pak? Kisaran 40 lebih, Pak. Saat ini gimana di tingkat petani, Pak? Oh, untuk tembakau tahun 2023 ini harganya cukup
bagus, kisaran 45.000 sampai 46.000. Jadi petani saat ini sangat terbantu sekali dengan harga tembakau seharga 45.000 per kilogram. Jika kualitas panen tembakau meningkat, permintaan pemesanan juga tinggi sehingga membawa berkah ekonomi bagi para petani tembakau. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, air selokan yang bau ternyata bisa diolah jadi air bersih dengan sistem metode mikroba. Ide kreatif tersebut dilakukan oleh warga Kebraon, Indah Permai, Surabaya. Setiap hari air bersih yang dihasilkan sekitar 10 kubik dan dimanfaatkan untuk menyirami tanaman saat musim kemarau. Ide pembuatan instalasi pengolahan air selokan warga Kebraon, Indah Permai ini berawal dari kebingungan untuk menyiram tanaman buah di sepanjang tepi jalan perumahan setiap musim kemarau. Sehingga muncul ide memanfaatkan air selokan yang diolah jadi air bersih. Pembuatan instalasi ini dilakukan pada Juli 2023. Kini setiap hari air selokan yang berhasil diubah jadi air bersih mencapai 10 kubik. Air ini dimanfaatkan untuk menyirami tanaman buah dalam pot secara otomatis menggunakan instalasi jaringan pipa. Saat musim hujan nggak ada masalah, kan sudah disirami oleh air hujan. Begitu musim kemarau, maka para pengurus RT ini harus menyirami dengan manual menggunakan air, diangkat, disiram terus-menerus. Baru ada pemikiran kedua, bagaimana kita nanti membuat air sendiri dari selokan, dijernihkan untuk langsung bisa menyirami tanaman ini. Maka kita membuat instalasi pengolahan air selokan. Pengolahan air selokan jadi air bersih ini menggunakan sistem penjernihan dengan mikroba melalui proses pengendapan di dalam bak. Menurut Akti Sumarno, pencetus ide, air bersih yang dihasilkan selain untuk menyiram tanaman juga dapat digunakan untuk budidaya ikan karena nol bakteri dan tidak menggunakan bahan kimia. Kalau yang kita proses ini sudah nol bakteri tanpa desinfektan, tanpa pakai klorin, tanpa pakai UV, tanpa pakai apa namanya itu. Jadi karena kita pakai biomembran itu yang menyaring bakteri-bakteri yang seperti hasilnya tadi. Makanya air ini karena bagus, kualitasnya bisa dipakai untuk mengembangbiakan ikan kan gitu. Jadi virus, bakteri, insya Allah sudah masuk. Rencananya hasil instalasi air bersih ini akan dimanfaatkan oleh warga untuk pengembangan usaha lainnya, seperti budidaya ikan hingga cuci sepeda motor. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, warga Dusun Rubaru, Desa Kertagena Tengah, Pamekasan memanfaatkan sumur gas alam peninggalan Belanda yang berumur puluhan tahun untuk berbagai keperluan memasak dan penerangan, sehingga warga sekitar tidak khawatir atas langkanya gas LPG. Sumur gas alam peninggalan penjajah Belanda ini berada di tengah persawahan Dusun Rubaru, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Untuk memanfaatkan sumur gas ini, warga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, hanya perlu membeli selang untuk saluran gas dan menyiapkan tungku kompor. Meski sudah berumur puluhan tahun, sumur gas ini masih dimanfaatkan warga sejak tahun 1985 untuk berbagai keperluan seperti memasak, mengeringkan baju, hingga penerangan. Mulai 1932 sampai ke sekarang. Kemudian ketahuan dari Belanda dibangun pakai besi ini biar aman lokasinya di sini. Dulu tanah ini seperti air semua lingkungan di sini. Perangkat Desa Kertagena Tengah Jufri berencana mengelola sumur gas alam untuk keperluan yang lebih luas, namun kesulitan karena sumur berada di lahan warga.
buat memasak, penerangan, dan buat pemanas kalau menjemur pakaian gitu. Selama ini upaya dari desa ini untuk mau diperlebar atau seperti apa, Bapak? Iya, kalau usaha sih iya, tapi sampai sekarang masih usaha. Kendalanya apa, Bapak? Kendalanya yang mau menggunakan itu jaraknya jauh. Warga desa Kertagena Tengah bersyukur pasalnya saat ini ada 9 sumur yang bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan sehari-hari secara gratis. Sehingga kelangkaan gas LPG 3 kg tidak membuat warga khawatir. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Meriahnya kirap tumpeng raksasa pada acara sedekah bumi Kampung Pecinan di Surabaya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.